Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 55 ayat 23. Saya bacakan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Perhatikan ini. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan. Jangan kau pegang sendiri. Jangan engkau simpan terus kuatirmu. Sebab kekhawatiran nggak ada gunanya. Kekhawatiran hanya menambah masalah dalam hidup kita. Karena itu Tuhan perintahkan kepada kita. Serahkan kuatirmu kepada Tuhan. Kalau kita meresponi akan firman ini, sudah seharusnya kita menyerahkan kekhawatiran dan kita tidak khawatir lagi. Kan sudah diserahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi kita sedang berkata, aku sudah serahkan khawatirku, tapi masih khawatir juga. Itu namanya belum diserahkan, khawatirnya masih dipegang. Nah, kalau kita mau bebas dari kekhawatiran, serahkan semuanya. Dan mulai percaya bahwa Tuhan akan memelihara engkau. Jadi, kalau kita tidak mau menyerahkan kekhawatiran, ya, kalau kita perhatikan ini berarti ya kita tidak bisa merasakan pemeliharaan Tuhan. Ada orang mengatakan gini, ketika engkau angkat tangan, artinya berserah kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Tetapi kalau kita sendiri turun tangan, ya, artinya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka Tuhan angkat tangan. Dengan kata lain, ya kita akhirnya menggunakan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Sementara Tuhan menawarkan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Apapun yang membuat engkau khawatir, apapun yang menjadikan dirimu khawatir, serahkan kepada Tuhan. Dan janji Tuhan adalah apa? Ketika engkau sudah menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, Ia akan memelihara engkau. Luar biasa kan? Dipelihara Tuhan, diopeni Gusti Allah. Ya, kalau dipelihara Tuhan, hidup kita pasti terpelihara. Kita tidak akan kekurangan. Kita tidak perlu takut lagi. Karena dalam pemeliharaan Tuhan, di sana juga ada yang namanya perlindungan Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan, kita dicukupi oleh Tuhan. Dan dalam pemeliharaan Tuhan, tidak ada kata kekurangan. Sebab Tuhan sendiri yang mencukupkan semua bagi hidup kita. Ya, jadi kunci penting untuk kita bisa mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan, diawali dengan kita berserah kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan dan Dia akan memelihara engkau. Dan dikatakan juga ayatnya mengatakan begini,
Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, ada kata tidak untuk selama-lamanya. Artinya mungkin ada sesaat, ya, tidak selamanya, tidak seterusnya. Ya, jadi kalau kita diizinkan Tuhan mengalami ya permasalahan atau pergumulan apapun yang membuat kita kadang goyah, ya, kadang kita mengalami kekhawatiran, ya, padahal kita sudah menyerahkan khawatir kepada Tuhan, tapi kok masih khawatir juga. Ya, tetapi tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Selama engkau pegang kebenaran, selama engkau hidup dalam kebenaran, maka tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya engkau akan goyah. Artinya ada kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan engkau tetap teguh berdiri. Sekalipun badai kencang, sekalipun banyak masalah. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Karena apa? Karena Tuhan yang meneguhkan. Karena Tuhan yang memelihara hidup orang itu. Dia yang menjaganya. Sehingga badai sebesar apapun tidak akan membuat orang itu goyah. Kalau mengalami goncangan, kalau mengalami masalah, ya semua orang pasti mengalami. Orang percaya juga mengalami. Ya, ikut Tuhan juga mengalami. Tapi perhatikan, yang pertama di dalam pemeliharaannya kita terlindungi. Ya, ada masalah, ada, tapi jangan takut. Masalah itu tidak akan mencelakai hidupmu. Dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya karena diizinkan memang sesuatu yang membuat orang bisa sampai goyah, sampai mungkin mengalami guncangan hebat. Tetapi percayalah, itu tidak untuk selama-lamanya. Bahkan bisa dikatakan sesaat saja. Kita diizinkan mengalami sesuatu yang bisa menggoyahkan itu. Tetapi selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, Dia memelihara hidup kita. Ingat, yang diminta apa toh? Kekhawatiran. Kenapa kita pegang terus? Kekhawatiran kan gak enak toh. Ngapain kita tidak mau melepaskannya? Ayo, lepaskan kekhawatiranmu dan mulai terima damai sejahtera Tuhan. Supaya engkau gak khawatir lagi. Buat apa sih? Sudah diserahkan kok masih dinikmati juga. Ya seringkali gitu kan? Kita sudah serahkan khawatir kepada Tuhan, tapi kok masih khawatir? Itu artinya engkau eman. Artinya engkau mau menyerahkan, tapi engkau ambil lagi. Kalau sudah diserahkan, artinya kita nggak pegang lagi. Mari jemaat dikasih Tuhan, serahkan khawatirmu dan alami damai sejahtera Tuhan. Dia memelihara hidupmu. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur. Sungguh Tuhan, kami mau belajar menyerahkan segala kekhawatiran kami. Begitu banyak hal yang bisa membuat kami khawatir. Tetapi satu hal yang pasti, Engkau Tuhan pelihara hidup kami. Ketika kami serahkan khawatir kami, ada pemeliharaanmu, ada perlindunganmu, ada juga penyertaanmu dalam hidup kami. Sehingga badai apapun, kesulitan apapun, tidak membuat kami goyah. Kami akan tetap kuat. Sebab tidak selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Ketika guncangan terjadi, Engkau pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan dari hidup kami ya Tuhan, segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.